Halo halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, dan malam Bapak Ibu semua. Kita akan lanjut lagi untuk mengerjakan toolpath latihan 4 bobot di sini Bapak Ibu. Yang part sebelumnya kita sudah belajar menggambar mulai dari awal 2 dimensi untuk bobot bertingkat 4 ini, dimana ini sedikit terlupa ya, kemarin atau sebelumnya ini belum dikasih depuring 0,4. Kita kasih debur dulu, masuk di wireframe, kemudian jumpernya di sini kita buat 0,2 untuk depuringnya, yaitu ini dengan sini, kemudian ini ke sini dan ini ke sini. Oke. Depuring oke, sudah selesai. Berikutnya adalah kita akan mengerjakan proses toolpathnya Bapak Ibu. Untuk toolpathnya di sini ada sisi kiri dan sisi kanan. Yang pertama kita kerjakan haruslah sisi kiri terlebih dahulu, dikarenakan untuk proses pencekamannya. Karena itu ini harus kita balik dulu, karena ini yang akan kita kerjakan kali ini. Kemudian kita flip dan ini kita kerjakan proses seterusnya atau setelahnya. Oke, berarti ini kita putar dulu ya, atau kita flip dulu ke arah kanan, bisa menggunakan perintah mirror. Kita bisa cukup shift klik seperti ini, kemudian kita pilih mirror, dan mirrornya di sini kita bisa gunakan di aksis sebagai mirrornya, objek mirrornya, dan kita bisa pilih move, kemudian kita bisa memilih oke Bapak Ibu. Kita klik kanan, kita klik fit. Karena di sini titik nolnya haruslah berada di sebelah sini atau di kuadran 2, maka ini harus kita pindah ke arah sini. Karena itu ini kita tambahkan dulu ke diameter 0 dengan cara kita menambahkan garis, kemudian dari sini ke posisi 0 ya, karena diameternya adalah 0. Oke. Kemudian ini kita bisa select all seperti ini, kemudian kita bisa memilih move to origin, dan titik ini sebagai titik nolnya bendanya ini ya. Skip dulu, kemudian klik kanan, fit, klik kanan. Ini saya tebalkan saja dulu supaya lebih tebal, supaya lebih jelas, dan kita clear colornya. Ini sudah selesai, kita hapus saja dulu. Baiklah, untuk pertama kali Bapak Ibu kita akan mengerjakan bobotnya. Ini adalah sisi ini dulu. Pertama kita facing, kemudian roughing sampai di sini, kemudian agak sedikit memanjang ke arah belakang di sini, untuk supaya pada saat nanti dibalik di sini benar-benar tidak ada sisa lagi Bapak Ibu. Karena itu kita tambahkan dulu garis dari sini ke luar sini. Misalkan kita tambahkan 3 mili ke arah sana panjangnya, supaya dia bisa lebih jauh lagi memakan ke arah sini. Oke, kita klik kanan, kemudian kita tekan tombol fit. Berikutnya adalah kita memasukkan mesin dan lead, kemudian default. Kemudian setelah itu kita masuk di stock setup, properti stoknya, kemudian diameter misalkan kita buat 50, kemudian panjang totalnya yang diminta adalah 150, maka kita tambahkan 2 mili ya, jadi 152 untuk 1 mili facing sisi kiri, kemudian sisi kanan juga facing 1 mili. Panjangnya kita buat 152, kemudian facingnya misalnya kita buat 1 mili. Kita klik OK, kemudian jacknya kita set, kita masuk di parameter, kemudian select Z only nya di sini, misalkan saya klik di sini, panjangnya kita bulatkan saja ke 85, kemudian kita bisa klik OK Bapak Ibu semua. Oke lagi, dan benda kerja serta jacknya sudah ready seperti ini. Baik, langkah pertama kita bisa kasih nama di sini, misalkan mesin grup, kita klik, kita kasih nama misalkan latihan 4, kemudian
toolpath group 1 di sini kita kasih nama misalkan sisi 1 misalkan saja, karena di sini ada 2 sisi yang harus kita kerjakan. Kemudian kita facing ya, tapi sebelum kita facing pastikan dulu kita memilih tool yang sesuai, karena di sini akan ada cekungan, maka toolnya haruslah minimumnya adalah 55 derajat supaya dia bisa masuk ke arah sini. Maka kita gunakan facing. Kemudian toolnya kita gunakan yang sudutnya 55 derajat ini, kita double klik toolnya. Lalu corner radius kita sesuaikan dengan tool yang kita miliki radiusnya, misalkan kita buat 0,4 saja, misalkan saja. Kemudian parameter kita masukkan di nomor 1 misalkan. Kemudian bitrate-nya misalkan saya buat 0,15. Untuk plung rate-nya 0,1, spindle speed cutting speed-nya 150, dan kita kasih nama misalkan rata luar 55 degree misalkan. Oke. Di sini sudah kita buat. Kemudian maksimum spindle speed tentu saja kita harus sesuaikan dengan kondisi real di lapangan atau mesin yang kita miliki, maksimumnya berapa RPM. Kemudian facing parameternya saya aktifkan rough parameter, dan rough step overnya kita buat 0,4 untuk sekali pemakanan. Kemudian ada finishing sebesar 0,25 Bapak Ibu. Kita tinggal klik OK saja, maka facing sudah selesai dikerjakan. Berikutnya setelah facing kita akan lakukan roughing plus semi finishing, kemudian kita aktifkan fitur plung parameter supaya dia bisa masuk ke arah cekungan sini Bapak Ibu. Kita aktifkan rough, kemudian mulai dari jumper di sini, kemudian berakhir dari garis 3 mili yang sebelumnya kita sudah buat tadi. Oke, toolnya sama menggunakan yang ini tadi, tool nomor 1 rata luar 55 derajat. Kemudian bitrate-nya juga sama, plung rate oke, spindle speed juga sama dengan sebelumnya. Spindle speed kita samakan saja dengan sebelumnya. Kemudian rough parameter juga sama. Depth cut-nya misalkan saya buat 1 mili untuk pemakanan bertahapnya. Kemudian stock lift in X-nya kita buat 0,2 tetap maksudnya, dan stock lift in Z kita buat 0,2 saja. Selanjutnya kita aktifkan semi finishing karena kita ingin memfinishing rata luar di sini Bapak Ibu. Jadi karena saya tidak ingin mengganti tool, maka kita bisa gunakan semi finish ini sebagai proses finishingnya. Step overnya tentu saja harus 0, stock lift in X 0, stock lift in Z juga 0. Kemudian feed rate-nya kita klik OK saja dan kita rubah sebagai 0,1 untuk proses finishing melintangnya. Oke. Kemudian lead in lead out-nya karena kita harus memakan ke arah bawah di sini, karena itu kita harus ubah lead in lead out ke automatically atau ke jam 6 untuk lead in-nya, dan lead out ke jam 12, atau kita bisa memilih automatically untuk secara otomatis toolnya berada di posisi yang tepat. Kita oke. Plung parameter kita pilih antara nomor 2 dan nomor 3. Oke. Kemudian tinggal kita oke saja, maka prosesnya sudah selesai Bapak Ibu. Nah, maka dia akan seperti ini. Kalau Bapak Ibu ragu apakah dia itu aman atau tidak pemakanan yang di sebelah sini ini, karena dia kan benda kerjanya lebih besar daripada area gambar kita, maka kita bisa aktifkan saja fitur ini, stock rekognisi ke pilihan nomor 2, use stock for outer boundary-nya. Oke, jadi dia akan seperti ini Bapak Ibu. Roughing plus finishing sudah selesai, ini juga sudah dikerjakan. Tinggal kita lakukan pembubutan alur Bapak Ibu. Nah, ini juga sudah jadi ya untuk deburingnya. Tinggal kita lakukan grooving dari sini, jumper sedikit ini ke arah sini Bapak Ibu. Kita pilih, perintahnya adalah groove, kemudian kita bisa memilih chain saja. Oke. Dari sini kita bisa memilih jumper yang kecil di sini, kemudian berakhir di sebelah sini. Oke, dan kita bisa memilih toolnya, yaitu ini misalkan.
Kemudian kita edit untuk pahat alurnya. Di D kita sesuaikan dengan tool atau lebar alur yang kita miliki. Misalkan kita buat 2 misalkan. Kemudian C-nya di sini harus sesuai dengan yang di kondisi real. Radius tool kita yang dimiliki berapa. Kalau Bapak Ibu menggunakan pahat insert, tentu saja akan ada radius setiap ujungnya. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu mengasah sendiri tool alurnya, maka biasanya C-nya di sini adalah 0 Bapak Ibu. Parameternya kita masukkan, misalkan alur kita buat di nomor 3. Kemudian bitrate-nya biasanya untuk pahat alur sendiri, karena dia itu relatif lebih riskan ya untuk pemakaiannya, maka kita buat kecil saja. Misalkan kita buat 0,05 dan plung rate-nya juga sama 0,05. Kemudian spindle speed-nya kita buat sama saja, yaitu 150 dengan proses sebelumnya. Kemudian di sini kita bisa kasih nama pahat alur 2 mili, misalkan seperti itu, dan kita bisa klik OK Bapak Ibu. Ini sudah selesai, bitrate-nya oke, plung juga oke, spindle speed oke. Kemudian finishing spindle speed kita hilangkan saja karena kita ingin menggunakan salah satu buah putaran saja. Dan ini kita samakan dengan proses sebelumnya, yaitu 1000 rpm. Shape parameter tidak perlu kita isi. Rough parameternya kita bisa isikan di sini, misalkan saya buat saja 0,1 untuk X-nya. Kemudian lift in Z-nya juga 0,1. Kemudian karena di sini ada miringnya, maka saya buat smooth saja. Kemudian plungnya di sini kita matikan, kita gunakan rapid. Selanjutnya kita bisa aktifkan depth cut, misalkan depth cut-nya misalkan saya buat 1 mili untuk pemakanannya. Oke, dan untuk finishingnya kita bisa menggunakan read in ke jam 6 semuanya Bapak Ibu, supaya nanti tidak khawatir kena yang di samping kiri di sini. Oke, selanjutnya kita bisa coba oke dulu. Nah, maka dia sudah selesai seperti ini. Jadi pahat terluar atau bobot luar sudah selesai Bapak Ibu. Tinggal kita melakukan pembobotan dalam bor dulu tentu saja, kemudian di bobot dalam. Oke, ini bisa kita minimize dulu. Kemudian untuk pembobotan di dalam sini harus kita bor dulu ya, karena di sini kan benda kejanya adalah masih pejal atau belum terlubang seperti ini. Karena itu kita harus drill dulu menggunakan bore center. Nah, di sini misalkan saya gunakan spot drill diameter 6 di sini. Tentu saja kita edit dulu. Ini misalkan sudah sesuai, maka tidak perlu kita edit lagi. Atau misalkan di sini katakanlah tidak sesuai dengan yang sudut yang kita miliki, maka kita bisa merubahnya. Misalkan kita buat saja 118, misalkan seperti itu. Kemudian parameternya tadi nomor 3, maka di sini misalkan saya buat nomor 2. Kemudian speed rate-nya 0,05 saja, misalkan mm per revolusi. Kemudian spindle speed misalkan saya buat sama 150, dan di sini spot drill atau bore center misalkan saja bore center, dan kita bisa klik OK Bapak Ibu. Tool nomor 22, diameternya 6, kemudian bore center. Spindle speed kita gunakan RPM ya, misalkan saja saya buat 800 RPM, misalkan saja seperti itu. Kemudian simple drill nopek saya buat saja misalkan -2, karena dia kan sekali makan saja. Untuk bore center di sini tentu saja perintahnya adalah cycle-nya drill counter bore seperti ini. Untuk dual di sini adalah tinggal diam ya. Misalkan saya isikan 1, maka dia akan makan sampai ke 2 mili, kemudian dia diam selama 1 detik Bapak Ibu, kemudian dia mundur. Nah, ini kita nolkan saja supaya tidak ada tinggal diam. Kemudian simple drill custom juga tidak perlu kita isikan sama sekali. Kita klik OK, maka dia sudah akan terbor seperti ini untuk bore centernya. Karena sudah kita bore center, maka kita bisa lakukan pemboran. Biasanya kalau bor diameter besar, yaitu yang diameter 18 mintanya, maka kita paling tidak supaya lebih aman kita bertahap ya mengebornya. Misalkan saya bor dulu diameter 10, kemudian diulangi dengan diameter yang lebih besar yaitu 18. Tentu saja perintahnya tetap sama, yaitu drill. Kemudian
kita misalkan kita cari drill ini, misalkan drill diameter sebentar 12 di sini atau 9 ini mau saya ganti toolnya. Diameternya saya ganti diameter 10 misalkan saja. Sudutnya adalah 118, standarnya bor biasa pada umumnya. Kemudian holdernya di sini untuk panjang keluar dari holdernya bisa kita lihat di sini 100, panjang total adalah 124 dikurangi 81, maka akan muncul sekitar 40 mili. Maka dia bisa kita gunakan nantinya. Kalau misalkan tidak sesuai juga kita bisa isikan secara manual di dalam kolom isian di sini nih Bapak Ibu. Kemudian parameternya tadi nomor 2 bore centernya, maka di sini misalkan saya buat nomor 4 untuk bore diameter 10-nya, spindle feed rate-nya tetap sama misalkan, kemudian spindle speed juga sama. Bukan 150 tapi misalkan kita buat saja 600 rpm, misalkan kita gunakan rpm. Berarti tadi sebelumnya bukan CS ya, seharusnya adalah rpm Bapak Ibu yang untuk bore centernya tadi, karena untuk proses pemboran dan ulir seharusnya putarannya adalah konstan atau kita gunakan rpm bukan CS. Di sini kita kasih nama drill 10 misalkan dan saya klik OK. Drill 10. Di sini CS spindle speed 600 kita copy paste di sini. Kemudian simple drill no pack kita masukkan di sini. Kita lihat yang diminta adalah panjangnya 17, kemudian ditambah 4 berarti 21. Tetapi dia adalah di punggung bornya. Berarti tentu saja bornya lebih besar daripada 21. Maka caranya tinggal kita isikan saja di sini. Minus 21 yang diminta, kemudian kita bisa klikkan tombol kalkulator di sebelah kanannya Bapak Ibu. Karena diameter 10, sudutnya adalah sekian, finishingnya 10, maka nanti akan ketambahan depthnya min 3, sekian ini. Kita klik OK, maka dia otomatis akan menambah ukurannya jadi 24, sekian milimeter. Kemudian tentu saja nilai X dan Z nya adalah 0, clearance-nya tetap 5 misalkan, retract 2 mili. Kemudian duelnya ini tetap 0, saya gunakan back drill. First peak misalkan saya buat 1 mili, kemudian subsequent misalkan saya buat 3 mili. Maksudnya seperti apa? First peak di sini adalah sama dengan yang di pack parameter Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat pada saat membobot alur kan ada pack, kemudian ada depth cut. Ini juga sama, ada packnya. Jadi pertama kali dia masuk, pertama 1 mili dulu, mundur, kemudian baru subsequent pack atau depth cut-nya adalah 3 mili, makan, mundur 3 mili lagi makan, mundur 3 mili lagi makan, dan mundur dan seterusnya. Itu adalah subsequent pack-nya. Dan pack drill custom-nya di sini juga tidak perlu kita isikan sama sekali. Langsung kita klik OK saja. Maka dia sudah dilakukan pengeboran seperti ini Bapak Ibu. Bore 10 sudah selesai, tinggal kita lakukan bore diameter 18. Juga sama, kita klik drill di sini. Kemudian kita cari tool bore ya, bore diameter 18. Ini 20, kita gunakan ini saja 20, kita edit toolnya. Dari 20 kita ganti 18, sudutnya 118 derajat, kemudian holdernya di sini 270 dikurangi 180, oke, masih hampir 100 milian. Parameternya tadi nomor 4, sekarang kita buat nomor 6 saja. Kemudian ini misalkan sama. Kemudian RPM-nya misalkan saya buat saja 500 RPM. Kemudian di sini saya tulis drill 18 misalkan dan saya klik OK. 66 0,5 rpm di sini kita copy paste, kita samakan ya antara spindle speed dengan maksimum spindle speed. Selanjutnya adalah back drill no pack ya, seperti ini. Di sini tetap kita sama dengan yang tadi min 21, kemudian kita tambahkan tombol kalkulator, diameter 18, sudutnya adalah sekian, maka ketemu depthnya ditambah min 5 sekian. Oke, maka dia ketemu min 26 sekian. Untuk pack customnya juga tidak perlu kita isikan. Ini sama dengan yang proses sebelumnya, tinggal kita klik OK saja Bapak Ibu. Maka dia otomatis sudah dilakukan pengeboran diameter 18.
Oke, 18 sudah selesai, tinggal kita lakukan proses bubut dalam. Untuk pembubutan dalam, prosesnya sama adalah dengan menggunakan rough juga ya. Dalam hal ini, kita bisa memilih pertama chamfer atau deburingnya di sini, kemudian berakhir di sebelah sini Bapak Ibu. Dan ingat, karena di sini kita gunakan bor diameter 18, maka toolnya maksimum bisa masuk di sini adalah 18 ya. 18 untuk diameter maksimum masuknya di sini. Kita klik OK. Pahat dalam, misalkan yang di sini tadi 80 derajat, ini kita bisa lihat dia cuma lurus saja, maka kita bisa gunakan yang di sini. Ini kita bisa edit toolnya, kemudian cornernya 0,4, kemudian boring barnya C di sini adalah 11, kemudian A nya di sini adalah 16. 16 dibagi 2 8. Berarti di sini keluarnya adalah 2 ditambah 16 maka 18. Maka bisa kita gunakan ini Bapak Ibu, karena dia minimumnya adalah 18 mm untuk pemborannya. Masuk di parameternya. Tadi 6, maka kita masukkan 8 misalkan. Kemudian feed rate-nya kita buat saja 0,1. Long rate-nya 0,5, separuhnya ya, atau lebih kecil daripada 0,5. Toh nanti tidak akan pemakan ke arah dalam ya, apa ke arah atas atau ke arah bawah. Maka di sini plung rate-nya tidak akan berfungsi nantinya. Kemudian spindle speed-nya sama, yaitu 150, kita gunakan CS. Kemudian di sini kita bisa kasih nama pahat dalam, misalkan seperti itu, dan kita bisa klik OK Bapak Ibu. Ini sudah OK ya. Spindle speed-nya juga sudah sama seperti ini, 1000 rpm. Rough parameternya misalkan saya akan memakan 0,75 mili, kemudian stock lift in X, karena dia bubut dalam biasanya dia cenderung getarannya hebat ya, karena itu kita kecilkan untuk stock lift in X dan stock lift in Z nya. Semi finish aktif sama dengan proses sebelumnya. Feed rate nya misalkan kita kecilkan 0,75. Oke. Kemudian lead in nya karena lurus kita biarkan saja seperti itu. Plung parameternya biarkan yang nomor 1. Oke. Coba kita cek dulu lead in nya ke jam 9, lead out nya ke jam 5. Oke. Kita bisa klik OK, maka dia akan lakukan seperti ini. Oh, kalau misalkan seperti ini Bapak Ibu, ternyata toolnya di sini lebih besar daripada bornya. Jadi kenapa kok seperti ini? Karena dia akan memakan, kemudian dia harus turun untuk proses lead out-nya. Jadi dia akan nabrak punggungnya di sini. Kita klik OK saja dulu. No. Kita pilih yes. Karena saya ingin menyimpan ini, maka kita perbaiki dulu toolnya. Kita masuk di parameter. Kemudian kita cari atau kita bisa melihat toolnya ini ya. Kemudian kita edit toolnya. Dari sini kita bisa mengedit boring barnya. Maka A-nya di sini kalau tadi 16, misalkan kita kecilkan, misalkan 14, misalkan 14 berarti 7. Ininya misalkan kita keluarkan 2 mili dari 7, maka ditambah 2 berarti dia 9. Kemudian panjangnya misalkan kita buat saja 100 misalkan. Untuk lebih jelasnya kita bisa draw tool. Nah, dia akan seperti ini. Enter. Coba kita enter saja dulu. Oke. Nah, dia sudah tidak nabrak Bapak Ibu. Kalau kita simulasikan, nah seperti itu, makan, mundur. Nah, ini adalah lead out-nya yang biasanya tadi nabrak itu. Terus sampai dia habis seperti ini Bapak Ibu. Klik kanan, stop, klik kanan, feed. Kalau kita simulasikan, select all, verify. Nah, di sini hujan Bapak Ibu, jadi sedikit berisik. Mohon maaf kalau agak tidak kedengeran suara saya. Kita coba play. Oke, maka untuk bubut bertingkat latihan 4
Sisi pertama sudah selesai. Kita akan lanjut ke video selanjutnya, ke sesi berikutnya. Selamat sampai di sini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.